Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, pinaringan berkah. Ketemu lagi teman-teman di channel YouTube Ridwan Jogja. Apa kabar di akhir pekan ini? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Ini kebetulan ada beberapa buah-buahan teman-teman. Saya anjurkan selalu untuk di era pandemi ini kita menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi buah-buahan. Ini ada beberapa buah-buah unik. Nah, ini ada yang tahu nggak buah apa? Nah, yang tahu tulis di kolom komentar ya. Nah, sahabat sekalian, hari ini sesuai dengan tema yang saya tulis di judul, kita akan membahas tentang karakteristik profesi intelijen. Jadi sebagaimana profesi-profesi yang lain, tentu intelijen juga punya karakteristik profesinya. Kalau misalnya profesi dokter misalnya, dokter ada karakteristik profesi, ada karakteristik yang unik dari profesi dokter. Juga misalnya wartawan, karakteristik profesinya juga unik. Misalnya dituntut untuk mampu bekerja secara cepat, di bawah tekanan, dan melayani masyarakat dengan informasi yang benar. Atau karakteristik profesi yang lain. Nah, ada satu buku, ini sebenarnya buku yang sudah cukup lama ini, tahun 2000. Tapi buku ini karena ditulis oleh para ahli intelijen ya, Bruce Berkowitz dan Alan Goodman. Buku Best Truth Intelligence in the Information Age ini meramalkan tentang masa depan yang akan dihadapi profesi intelijen. Ini profesi intelijen ini di tahun 2000 sudah diramalkan oleh dua orang ini, Bruce dan Alan, bahwa akan menghadapi perubahan cara kerja, perubahan metode, perubahan tantangan dan ancaman yang akan dihadapi. Misalnya kan kalau dulu, kalau kita lihat di kisah-kisah klasik ya, misalnya kisah klasik intelijen di era Orde Baru, bagaimana penjejakan terhadap sasaran itu dilakukan dengan penjejakan fisik atau jaksik ya. Ada ya buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana intelijen di era Pak LB Murdani itu kalau menguntit sasaran tuh pakai mobil hardtop gitu, mobil hardtop yang gede kayak jeep besar gitu, dan kemudian secara demonstratif menguntit target gitu. Juga terkait dengan pemindahan data, kalau dulu kan harus transfer ketemu orang per orang. Jadi misalnya dalam kasus penangkapan pengkhianat dari Indonesia yang menjual data ke Rusia pada era Orde Baru, itu datanya dimasukkan di kotak pasta gigi. Nah, sekarang di era yang baru ini, tentu penjejakan misalnya tidak semata-mata dengan jaksik, tapi juga jaknik, penjejakan teknik. Sekarang semua orang membawa handphone, dan handphone itu ada apa? Email, ada nomor telepon, ada berbagai macam software, aplikasi yang dimasukkan ke dalamnya sehingga bisa dijejak, tidak perlu harus diikuti secara fisik. Nah, bisa dijejak jarak jauh. Itu yang dituliskan di buku ini, bahwa di masa depan ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh profesi intelijen. Termasuk transfer data. Transfer data sekarang bahkan tidak perlu bertemu fisik, bisa menggunakan berbagai macam cara, dari luar negeri, bisa saling berhubungan dengan cepat dengan berbagai macam software yang disebut dengan signal intelijen itu ya. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang karakteristik profesi intelijen, terutama di era 2021 ini, menghadapi tantangan sampai 2045 ke depan. Nah teman-teman,
Untuk membahas tentang karakteristik profesi intelijen, di buku ini juga ada dijelaskan beberapa karakteristik yang wajib dimiliki oleh profesi intel. Tetapi saya ingin mengupas yang ditulis oleh guru kami, almarhum Pak Supono Sugirman, dalam buku Intelijen Profesi Unik Orang-orang Aneh, yang beliau tuliskan ini tahun 2012 ya. Pada saat buku ini awal-awal terbit, beliau panggil saya ke rumah beliau dan dikasih tulisan khusus nih, pesan khusus di sampul depan. Sudah 9 tahun yang lalu. Beliau sudah wafat, sekarang dimakamkan di kawasan pemakaman Tugu Asri di Depok. Kapan-kapan kita akan coba bikin juga acara ziarah ke makam beliau ya, untuk konten sebagai pengingat kepada adik-adik ya, karena beliau ini dosen yang sangat senior, yang sangat bahasa Jawanya itu ngemong ya, sangat kebapaan, sehingga banyak sekali adik-adik mahasiswa dulu sering menginap di rumah beliau untuk mengerjakan tugas dan sebagainya, dan beliau sangat welcome. Nah, di buku beliau ini ada salah satu bab juga yang menjelaskan tentang karakteristik profesi intelijen di bab 8 ya. Bab 8 beliau menuliskan tentang karakteristik profesi intelijen. Nah, saya cuplik beberapa penjelasan beliau ya. Salah satu yang beliau kutip adalah satu tamsil yang mengatakan begini: jangan mengharap, apalagi memaksa ular menerkam. Demikian pula jangan mengharap, apalagi memaksa harimau membelit. Karakteristik ular adalah membelit bila melumpuhkan lawan, bukan menerkam. Sedangkan karakteristik harimau adalah menerkam bila melumpuhkan lawan, bukan membelit. Nah, ini satu peribahasa atau tamsil yang beliau kutip di sini yang mengandung makna bahwa setiap profesi itu memiliki karakteristik masing-masing yang tidak bisa diubah. Karena bila dipaksakan, maka karakteristik yang merupakan kelebihannya itu justru akan hilang gitu ya. Nah, ini beliau sampaikan di sini pengingat juga ya. Semua orang dengan profesi masing-masing mempunyai ciri-ciri khusus. Nah, mengingat tugasnya yang amat berat sekaligus unik, insan intelijen dituntut untuk minimal memiliki beberapa karakteristik profesi yang unik dan khusus. Yakni misalnya 1, mampu mandiri dan emosinya stabil. Tidak mudah terpancing, agar bila sedang bertugas dengan menggunakan cover, apakah itu cover job, cover name maupun cover story, ia tidak mudah blow up. Ini penting. Jadi yang pertama, karakteristik profesi intelijen menurut beliau adalah emosi yang stabil dan kemandirian ya. Kemandirian. Kemudian berikutnya, karakteristik profesi insan intelijen harus menjadi seseorang yang berpenampilan ramah, hangat, sehingga tidak dijauhi masyarakat. Bahkan sebaiknya banyak teman sehingga banyak informasi yang mudah masuk. Meskipun demikian, syarat wajib insan intelijen adalah tidak boleh berbohong, sebab bisnis intelijen berbasis pada kepercayaan. Nah, ini ramah, hangat, banyak teman, dan jujur. Ini karakteristik profesi intel, teman-teman. Dan ditulis oleh seorang intelijen senior yang hampir 50 tahun mendedikasikan hidupnya untuk dunia intelijen. Berikutnya, karakteristik profesi intelijen adalah yang insan intelijen harus memiliki loyalitas tunggal kepada pimpinan. Sebab pimpinan adalah personifikasi negara. Siapapun yang menjadi atasannya, loyalitas harus dibangun, walaupun bukan loyalitas yang kaku, tetapi loyalitas yang bertanggung jawab. Artinya, jika ada perintah pimpinan yang dirasakan kurang pas, ia tetap harus menyatakan sikap, melaksanakan tugas sambil memberikan masukan secara sopan
apabila diizinkan. Nah, ini penting. Jadi loyalitas kepada pimpinan dan organisasi. Teman-teman, masih panjang ini yang dituliskan oleh Pak Supono Sugirman. Moga-moga saya bisa menemukan atau mencari bukunya ya, yang baru gitu, dan akan juga saya hadiahkan kepada subscriber saya, walaupun tidak banyak ya, ada beberapa yang mungkin nanti akan saya pilih untuk saya kirimi buku ini. Caranya sederhana, tulis aja di kolom komentar pendapat Anda tentang karakteristik profesi intelijen dan dinamika intelijen terkini di Indonesia. Apa saja yang menurut Anda perlu ada perubahan, apa saja yang harus dilakukan adaptasi ya terhadap dunia intelijen hari ini. Kalau dijelaskan semuanya ya panjang ini teman-teman, babnya, bab 8 sendiri cukup tebal. Tapi kapan-kapan kita akan kupas lagi berbagai macam hal terkait dengan dunia intelijen. Mungkin itu saja video kita di hari ini. Sekali lagi masih di era pandemi, jaga protokol kesehatan, jaga daya tahan tubuh. Titip salam terbaik buat orang-orang yang Anda sayangi dan Anda kasih. Hatur nuhun. Salam intelijen.